Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, sehingga saya dapat mempresentasikan hasil dari jurnal yang saya rekom. Adapun judul dari jurnal yang saya pilih yaitu Spatial Distribution of Tropical Cyclone Tornadoes by Intensity and Size Characteristic oleh saya Giovanni Pratio Tobing dari UPT Stasiun Meteorologi kelas 3 tahun 4 Kepulauan Anambas. Adapun outline yang akan saya bahas terdiri dari 5 bab. Yang pertama pendahuluan, kedua data dan metode, ketiga hasil dan diskusi, keempat kesimpulan, dan terakhir referensi. Yang pertama pengertian siklon tropis. Siklon tropis merupakan sistem tekanan rendah yang berkembang di atas perairan tropis dan terkadang subtropis dan berkembang dalam sirkulasi angin tertutup yang terorganisir dengan baik. Siklon tropis memiliki beberapa sebutan, yaitu tropical cyclone, hurricane, dan typhoon. Siklus hidup dan dampaknya. Siklus hidup siklon tropis dibagi ke dalam 4 tahap. Yang pertama, genesis atau pembentukan awal. Genesis ditandai dengan adanya awan-awan konvektif yang berbentuk spiral namun belum memiliki inti atau pusat. Kemudian tahap intensifikasi ditandai dengan awan-awan konvektif tersebut sudah mulai membentuk bulatan, kemudian intensitas meningkat, kecepatan angin maksimum di atas 34 knot, tekanan udara menurun mencapai 1000 mbar, dan pusat sirkulasi sudah terlihat jelas. Selanjutnya tahap matang atau mature ditandai dengan bentuk dari siklon tropis sudah stabil, bulat, dengan mata siklon di bagian tengahnya. Sirkulasi siklonik dan wilayah angin kencang semakin meluas, tekanan udara minimum dan angin maksimum. Selanjutnya tahap pelemahan atau decay ditandai dengan pusat siklon yang mulai menghilang dan sabuk perawanan di sekitarnya perlahan melebur. Siklon tropis memiliki beberapa dampak pada wilayah-wilayah yang dilaluinya, yaitu menyebabkan curah hujan bertambah yang dapat menyebabkan banjir di beberapa wilayah, kemudian hembusan angin kencang, gelombang yang tinggi, dan tornado. Pengertian tornado yaitu kolom udara yang mampu berputar dengan keras atau kencang sehingga menghasilkan kerusakan jika bersentuhan dengan tanah. Skala kekuatan tornado dapat diukur dengan skala Fujita atau enhanced Fujita. Skala ini didapatkan berdasarkan keparahan yang dihasilkan dari tornado tersebut. Dapat dilihat pada tabel, terdapat 6 kategori dari skala Fujita. Yang pertama 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Latar belakang penelitian ini seperti pemaparan sebelumnya, siklon tropis sering sekali menghasilkan tornado. Untuk wilayah Amerika Serikat, siklon tropis yang menghasilkan tornado itu kadang-kadang menghasilkan lebih dari 1 tornado, di mana tornado dapat merusak atau menghancurkan wilayah-wilayah yang dilaluinya. Kerugian ditimbulkan juga dapat berupa harta benda ataupun korban. Kerusakan yang dihasilkan itu mencapai 100 juta dolar Amerika, dan itu jumlah yang banyak. Maka dari itu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai tentang tornado. Untuk penelitian ini fokus pada intensitas dan karakteristik tornado. Tujuannya yang pertama, menganalisis dan mendokumentasikan variabilitas spasial dan karakteristik tornado. Kedua, mengetahui apakah garis lintang memengaruhi intensitas dan karakteristik tornado. Dan ketiga, mengetahui indeks potensial kehancuran atau indeks DPI dari tornado untuk mengetahui tingkat keparahannya. Selanjutnya data metode.
Data penelitian ini diambil dari website NOAA, bagian Tropical Cyclone Tornadoes Database atau TCTOR, kemudian Storm Prediction Centers One Tornado, dan National Hurricane Center. Jadi data dari tiga website ini tuh digabungkan gitu. Jadi nanti mendapatkan data yang diperlukan. Jadi kasus tornado yang diambil pada penelitian ini harus memiliki posisi awal yang jelas, arah pergerakan, jarak, skala kekuatan tornado, panjang dan lebar lintasannya juga harus jelas, dan terdapat nilai dari indeks DPI-nya. Dan untuk posisi tornado dibagi menjadi 4, yaitu di bawah lintang 30 derajat, lintang utara, kemudian antara 30 derajat sampai 32 derajat lintang utara, kemudian 32 sampai 34 derajat lintang utara, dan di atas 34 derajat lintang utara. Dan untuk batasan jarak tornado juga dibagi menjadi 4, yaitu 0 sampai 100 km, 100 sampai 200 km, 200 sampai 300 km, dan di atas 300 km. Kemudian untuk mengetahui karakteristik tornado berdasarkan pembagian wilayah atau kuadrannya, dirancang 4 skema berdasarkan pembagian wilayah-wilayahnya. Kemudian analisis digunakan uji Kruskal-Willis dan Post-Hoc. Lokasi penelitian yaitu di Amerika Serikat yang berada pada 24 derajat lintang utara sampai 49 derajat lintang utara, dan membujur dari 30 derajat bujur barat hingga 66 derajat bujur barat. Hasil penelitian analisis. Berdasarkan posisi lintang, setelah diuji menggunakan uji Kruskal-Willis dan Post-Hoc, dapat disimpulkan bahwa tornado yang kuat dan lebih besar sering sekali terjadi di lintang yang lebih tinggi. Skala kekuatan tornado meningkat mencapai kategori 2 sampai 3 seiring dengan peningkatan garis lintang. Dan untuk jumlah kasus siklon tropis yang menghasilkan tornado lebih banyak terjadi di lintang atas daripada lintang bawah. Selanjutnya, melihat dari jaraknya, menggunakan uji Kruskal-Willis dan Post-Hoc, karakteristik tornado untuk setiap jarak dapat dilihat pada tabel. Disimpulkan bahwa semakin jauh dari garis pantai, maka tornado akan semakin besar. Tornado yang besar akan menghasilkan nilai DPI yang besar. Nilai DPI yang besar akan menunjukkan bahwa tingkat keparahan dari tornado tersebut akan semakin besar. Tornado yang kuat hanya berjumlah 5% dari seluruh total tornado yang terjadi pada jarak 0 sampai 200 km. Tetapi untuk jarak di atas 300 km atau yang lebih jauh dari garis pantai akan menimbulkan tornado yang lebih kuat, lebih banyak, 10% jumlah lipatnya. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin jauh dari garis pantai maka tornado akan semakin besar dan semakin kuat. Kemudian skema pertama dari 4 skema yang dirancang, yaitu menunjukkan 4 wilayah, bagian wilayah, yaitu Northeast, Southeast, Southwest, dan Northwest. Detailnya bisa lihat pada kodenya. Berdasarkan uji Kruskal-Willis dan Post-Hoc, disimpulkan bahwa tornado cenderung lemah pada 4 badan ini. Namun untuk wilayah NE atau Timur Laut dan SC atau Tenggara, masing-masing 7 dan 6% tornado yang kuat dapat dilihat pada tabel. Dari 855 kasus, 93% itu lemah, 7%-nya kuat. Dan untuk NW atau Barat Laut hanya 1% yang kuat, sementara untuk Barat Daya tidak ada yang kuat, lemah. Selanjutnya skema kedua dapat dilihat pada gambar lingkaran ini. Ya, wilayahnya itu North of Center, East of Center, South of Center, dan West of Center. Berdasarkan uji Kruskal-Willis dan Post-Hoc, disimpulkan bahwa tornado di daerah SOC atau selatan dari pusat itu 10% kuat. Untuk jumlah kasusnya dapat dilihat pada tabel.
Dan untuk wilayah utara dari pusat dan timur dari pusat sama-sama 6%. Hanya 6% tornado yang kuat dari seluruh jumlah tornado yang terjadi di wilayah Yunani. Kemudian untuk sebelah barat dari pusat lemah semua, namun beberapa tornado memiliki lintasan yang panjang dan lebar yang sempit. Dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya skema keempat dan ketiga, dapat dilihat pada lingkaran ini ada north half, south half, east half, dan west half. Untuk wilayah north half atau tengah utara, tornado yang kuat hanya sebesar 7% dari total tornado yang terjadi pada wilayah tersebut. Dan untuk SH, setengah selatan, hanya 6%. Untuk setengah timur, 7%, dan untuk setengah barat hanya satu kasus tornado yang kuat. Kemudian DPI atau Direct Destruction Potential Index, yang merupakan ukuran potensi korban dan kerusakan yang disebabkan oleh tornado. Kisaran nilai DPI berkisar antara 0,00284 sampai 24,55. Nilai ini didapatkan berdasarkan nilai DPI dari setiap tornado yang terjadi di Amerika Serikat. Semakin besar ukuran tornadonya, maka semakin besar juga nilai DPI-nya. Kesimpulan. Yang pertama, dari hasil penelitian ini kita dapat menyimpulkan bahwa tornado pada lintang yang lebih tinggi memiliki karakteristik yang lebih kuat sampai dengan kategori 2 sampai 3 dan lebih besar diukur dari panjang, lebar, dan nilai indeks DPI-nya. Selanjutnya, tornado yang kuat sering terbentuk di wilayah yang jauh dari garis pantai, yang lebih jauh ke dalam daratan. Selanjutnya, tornado dengan panjang dan lebar lintasan serta kekuatan yang lebih besar sering terjadi di wilayah ishar atau setengah. Selanjutnya nomor 4, tornado dengan nilai indeks DPI yang terbesar sering terjadi di wilayah yang sempit, antara 33 derajat bintang utara sampai 86 derajat bintang utara. Dan untuk jarak antara 200 sampai lebih dari 300 km sejauh. Kemudian terdapat beberapa kasus tornado dari lokasi tropis yang tidak sesuai dengan penelitian ini. Maksudnya untuk wilayah-wilayahnya mungkin di wilayah lain lebih banyak daripada di penelitian ini gitu. Dan itu dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya diteliti lebih dalam lagi gitu. Oke, sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan, bisa katakan. Izin bertanya ya, Ci. Tadi kan dikatakan bahwa siklon tropis itu mengakibatkan tornado. Nah, apa sih yang menyebabkan tornado itu bisa terjadi gitu? Apa yang ada di dalam siklon itu? Terus apa perbedaan dari siklon dan tornado? Apakah itu hanya dari skalanya atau ada yang lain? Oke, mau dijawab langsung apa gimana? Sama satu lagi deh terakhir. Tadi kan ada skala apa ya? Skala Fujita ya? Skala Fujita Ya. dan NH Fujita. Nah, itu tuh apa sih bedanya? Terima kasih. Oke, izin menjawab. Ya, kan seperti yang kita tahu siklon tropis itu adalah badai yang besar gitu ya, skala regional gitu. Nah, pastinya di dalam badai sering ada wind shear gitu ya. Wind shear itu adalah perubahan kecepatan angin sejajar dengan ketinggiannya. Jadi semakin tinggi, maka perubahannya akan semakin cepat gitu. Nah, wind shear ini terbagi dari dua, ada vertical wind shear, ada horizontal wind shear. Nah, yang dapat menghasilkan tornado itu adalah vertical wind shear. Jadi ketika
vertical wind shear anginnya semakin kuat, maka dari dalam badai itu akan menyembur, kecepatan itu akan menyembur ke bawah, ke bawah badainya gitu, ke arah daratan kayak gitu. Nah, angin yang menyembur itulah yang menyebabkan tornado gitu. Anginnya kuat ke bawah. Tapi kalau misalnya nggak sampai daratan, dia akan membentuk awan funnel, awan yang berbentuk lorong itu. Tapi sampai ke daratan, itulah tornado gitu. Dan perbedaan siklon tornado ya dari skalanya. Nah, kalau siklon tropis kan bisa berhari-hari ya, 3 sampai 4 hari. Nah, kalau tornado itu hanya menit aja kayak gitu. Dan siklon tropis itu badannya lebih matang. Sementara kalau tornado hanya sembur-semburan aja gitu. Jadi ya memang yang paling jelas itu yang dari skalanya kalau perhatikan. Dan untuk pertanyaan kedua, skala Fujita atau enhance. Ya, skala Fujita itu kan sejarahnya dibuat oleh salah satu ilmuwan pada tahun 1971. Nah, dari situ skala Fujita selalu dipakai untuk menggambarkan kekuatan tornado begitu. Nah, namun seiring dengan perkembangan teknologi tahun 2007, para ilmuwan dan arsitek-arsitek atau engineer di bidang infrastruktur atau bangunan meningkatkan kembali skala Fujitanya. Jadi muncul skala enhance Fujita gitu. Skala Fujita yang ditingkatkan kembali, yang disesuaikan dengan bangunan atau bangunan yang hancur akibat tornado tersebut. Jadi diberi tingkatkan. Jadi dari tahun 2007 sudah lebih memakai skala enhance Fujita ini. Itu sih yang saya tahu perbedaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lainnya atau gimana? Izin Ya. bertanya, Mbak Giovanni. Ya. Tadi kan dijelaskan berdasarkan lintang, tornado itu kan lebih banyak terjadi di lintas atas ya. Di lintang atas. Kenapa bisa lebih banyak di lintang atas terjadinya ya? Mohon penjelasannya, terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, dan dari penelitian ini juga kita bisa melihat bahwa intensitas tornado akan lebih meningkat di lintang yang lebih tinggi begitu. Kenapa? Karena pada lintang tinggi gimana ya, cuacanya lebih ekstrim atau lebih ya lebih banyak jenisnya ya daripada lintang tropis kayak gitu ya, karena dia jauh dari tropis, jadi tidak mendapatkan sinar matahari yang seimbang begitu. Nah, sering sekali di lintang atas itu terjadi ketidakstabilan udara gitu kan, kolom udara gitu. Nah, hal seperti itulah yang bisa menimbulkan ya badai kayak gitu ya. Lebih banyak kalau yang saya tahu ya gitu, lebih banyak badai tumbuh itu lebih banyak di lintang atas begitu, karena itu ketidakstabilannya, karena tidak mendapatkan penyinaran matahari yang seperti di wilayah tropis yang seimbang begitu. Jadi dan dari penelitian ini juga bisa kita lihat bahwa tornadonya juga lebih ekstrim, lebih besar. Mungkin beda dengan di Indonesia. Indonesia kan hanya puting beliung cepat aja kayak gitu. Kalau di sini kan kita lihat panjang dan lebarnya sampai 1 kilometer lebih begitu. Itu sih yang saya tahu. Gitu. Siap, terima kasih Mbak Gio, penjelasannya sangat menarik. Terima kasih. Terima kasih.
Apakah ada pertanyaan lagi? Dari saya cukup, Mbak Gio. Ya baik, terima kasih Mbak Jen. Oh ya, izin. Saya mau bertanya lagi. Halo, cek. Ya baik. Kemudian metode yang tadi dipakai kan dibatasi dengan jarak-jarak ya, jarak-jarak tertentu gitu. Ya, Itu maksudnya jaraknya dari mana ya? Mohon penjelasannya. Ya, jadi tadi kalau dipastikan emang ada ya nyebut dari pusat sikon ataupun dari garis pantai. Nah, kalau menurut saya sebenarnya sama aja ya, karena dengan ya kita seperti tahu siklon ini kan badai yang besar, bisa mencapai ribuan mil diameternya begitu. Dengan badai sebesar itu untuk wilayah-wilayah yang terkena dampak sekitarnya juga bisa dalam skala yang jauh gitu ya, skala yang jauh. Nah, pada dasarnya siklon tropis ini kan akan melemah jika memasuki wilayah yang dingin atau daratan. Nah, jadi ketika siklonnya mencapai daratan, dia akan melemah dan mengeluarkan itu tadi tornado. Nah, tornado itu diukur dari garis pantai ataupun siklon tropis yang sudah mau punah begitu masuk ke daratan kayak gitu. Jadi menurut saya sama aja sih dari garis pantai ataupun dari pusat siklon, karena siklonnya memasuki daratan kayak gitu, udah melemah kayak gitu. Kalau menurut saya sama aja sebenarnya. Siap, terima kasih penjelasannya. Baik, terima kasih juga pertanyaannya. Gimana, apakah sudah puas dengan penjelasannya atau ada pertanyaan lain? Dari saya cukup, Mbak Giovanni. Terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya mendengarkan yang jadi audiens presentasi saya ini. Ya, seperti saya.